Momentum Talk Show. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih, karena kita juga kedatangan tamu yang spesial tentunya. Mari kita sambut Kak Aisyah. Yeay. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak. Sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya nih di Morning Talk Show. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya senang banget nih bisa diundang di sini. Saya sering lihat loh acara ini di media sosial. Saya sering banget nih lihat Kak Aisyah tuh bikin konten-konten di Instagram tentang public speaking. Terus Kak Aisyah juga kalau nggak salah sering banget ya isi-isi pembicaraan di webinar gitu. Nah, boleh nih Kak dikasih tahu sejak kapan sih kira-kira Kak Aisyah ini suka bikin konten di sosial media? Nah, sejak zaman COVID kan orang-orang sering ya bermain media sosial, dan dari situ saya punya inisiatif untuk membuat konten-konten yang menarik bagi anak-anak muda. Wah, berarti udah lama banget ya Kak. Nah, di sini tuh saya tuh sebenarnya yakin sebenarnya tuh banyak teman-teman anak muda di sini yang sebenarnya tuh pengen menyalurkan ide-ide, menyalurkan ilmunya itu lewat media sosial, tapi mereka kayak terlalu overthinking gitu Kak. Kira-kira bakal didengerin nggak gitu sama orang-orang? Nah, atau hanya jadi angin lalu aja. Jadi di sini aku juga mau tanya nih, gimana sih cara mengurangi rasa tidak percaya diri tersebut dan menumbuhkan citra positif untuk masyarakat bahwa ilmu yang disampaikan itu bermanfaat. Pada dasarnya itu balik lagi ke dalam diri kita untuk membangun rasa percaya diri itu dengan cara banyak berlatih dan tidak merenungi terus-menerus komentar negatif, melainkan menjadikan pelajaran itu untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya di sini saya juga masih banyak belajar karena tidak ada garis finish untuk belajar skill, kita harus tetap bertambah. Nah, setuju banget nih Kak. Sebenarnya kalau saya sendiri juga setuju ya, kalau misalnya public speaking itu kan sukses atau enggaknya kan ada indikatornya. Kayak indikatornya tuh bakal didengerin sama audiensnya enggak, atau audiensnya tuh bakal terinfluence enggak, dan juga publiknya itu dapat menggerakkan ilmu yang kita berikan gitu. Nah, lebih baik perasaan overthinking itu bisa untuk pelan-pelan dihilangkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, aku juga ingin tanya lanjut nih Kak, bisa dong kasih saran kita biar kita tuh kalau misal berbicara di depan umum itu bisa didengarkan oleh audiens? Selama ini, cara yang biasa saya gunakan adalah berfokus pada satu ide besar atau utama. Jadi tidak show off pengetahuan supaya informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan bercabang. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nih mau menyampaikan banyak materi, itu bisa banget dengan cara memecah tema besar itu menjadi beberapa pilihan dan nanti baru digabungkan ke sama beberapa contohnya dan juga materi lain yang diperlukan. Lalu apalagi nih Kak kira-kira? Kemudian kasih juga alasan mengapa penting untuk mendengarkan alasan yang kita berikan atau argumen yang kita berikan, seperti itu. Butuh sekitar 2-3 menit untuk menyadarkan audiens untuk tetap mendengarkan teman. Tapi kan Kak, kalau misal untuk anak muda zaman sekarang itu kan mau mendengarkan kalau misal permasalahannya itu relevan sama mereka, karena mereka kan juga berpikirnya udah logis ya sekarang, dan juga materi yang disampaikan tuh kalau bisa memecahkan permasalahan mereka. Nah, gimana nih caranya biar para anak muda itu mau fokus mendengarkan apa yang kita jelaskan? Kalau saya sendiri biasanya mengambil atau menggunakan topik yang menarik, jadi hook atau pancingan gitu. Pada opening contohnya, banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan, itu kan relate, sehingga menarik banyak mahasiswa untuk mendengarkan atau memperhatikan konten tersebut atau memperhatikan apa yang saya bicarakan, dan harapannya dapat menggerakkan mereka dalam adaptasi pada lingkungan kampus contohnya. Setuju banget nih Kak. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih Kak mungkin saran terakhir yang bisa diberikan kepada teman-teman semua ini? Tambahannya bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dimengerti tapi tetap sopan, karena banyak itu teman-teman atau pembicara yang menggunakan bahasa daerah yang agak susah untuk dimengerti. Nah, saya juga pengen banget nih belajar tentang strategi persuasif dalam public speaking. Sepertinya ini merupakan topik yang menarik tapi agak menantang gitu ya Kak. Nah, mungkin bisa dikasih tips and trick yang bisa diberikan di forum ini? Ada dong pasti. Gak perlu khawatir, persuasi dalam public speaking itu bisa jadi menyenangkan. Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan tanpa terlalu serius gitu. Nah, pertama-tama
Yakinlah pada dirimu sendiri dan tampilkan pesonamu. Pesona aku? Gimana Kak maksud pesona aku itu? Iya, pesonamu. Jadi ketika berbicara di depan umum, jangan takut untuk menunjukkan pesona unikmu atau kepribadianmu yang unik. Senyum, berinteraksi dengan audiens, dan tunjukkan gelagat yang positif atau bahasa tubuh yang positif. Semua hal itu bisa menambah daya tarikmu sebagai pembicara. Tapi ya Kak, saya tuh juga kadang masih ngerasanya gugup sama kaku gitu loh kalau berbicara di depan teman-teman. Kira-kira apa aja sih caranya biar aku tuh rasanya kayak percaya diri gitu? Percayalah, semua orang itu pernah merasakan itu. Begitu juga aku. Teknik yang bisa kita gunakan dan dapat membantu itu bernafaslah dalam-dalam. Sebelum memulai presentasimu atau memulai pembicaraanmu di depan umum, juga bayangkan audiensmu itu sebagai teman yang mendukungmu. Mengubah pikiran akan membantu kamu merasakan lebih santai atau percaya diri. Oke, tapi saya juga ingin tanya, kalau misal saya tuh ingin mengubah pendapat audiens saya itu strateginya kayak gimana sih Kak? Jika tujuanmu adalah mengubah pendapat mereka, penting untuk membangun argumen yang kuat. Lakukan riset yang baik, pahami sudut pandang mereka, dan persiapan argumen yang logis. Selain itu, gunakan juga teknik retorika seperti anekdot, fakta, kutipan yang relevan untuk memperkuat argumenmu. Namun selalu ingat, tetap ramah dan menghormati pendapat orang lain. Wah, menarik banget ya. Ini teman-teman di sini bisa banget diterapi. Nah, kalau misal cara untuk menginspirasi teman-teman di sini tuh kayak gimana ya Kak caranya? Untuk menginspirasi audiens, kamu bisa berbagi ceritamu yang relevan atau membagikan cerita tokoh-tokoh atau kisah orang-orang yang menginspirasi. Selain itu, gunakan kata-kata yang positif menyentuh emosi mereka. Jadikan presentasimu bermakna dan memberikan motivasi mereka dengan mengambil tindakan atau melihat suatu dari perspektif baru. Wah, terima kasih banyak ya Kak, benar-benar sangat membantu kita bagi yang masih malu, masih kaku, masih grogi dalam public speaking. Nah, aku yakin nih teman-teman di sini tuh pasti ngerasa sangat terbantu kan tentang penjelasan yang disampaikan sama Kak Aisyah tadi. Nah, di sini kita juga pastinya merasa lebih percaya diri dan siap untuk mencoba strategi persuasif ini. Bisa, kamu bisa melakukannya. Begitu juga dengan teman-teman. Ingatlah, public speaking adalah tentang berbagi ide dan bagaimana mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Jadilah dirimu sendiri, percaya pada pesanmu dan nikmati setiap momen di depan umum. Selamat berbicara dengan penuh pesona dan pengaruh. Nah, nggak kerasa nih kita udah dari penghujung acara. Terima kasih sama Kak Aisyah yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada pagi hari ini di Morning Talk Show. Terima kasih semuanya. Dadah. Sama-sama, semoga membantu dan membantu teman-teman juga.